Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang masih tetap setia, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan lagi dalam kesempatan yang kesekian kalinya dalam kajian membaca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam bersama saya di Encik Tasar Official Channel. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mari kita mulai bersama-sama kajian hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhafazatu 'alal ansab. Al-muhafazatu menjaga ala atas al-ansab nasab, garis keturunan. Berarti al-muhafazatu 'alal ansab menjaga garis keturunan. Wa bizzawaji, dan dengan pernikahan alladzi syara'ahu Allah, pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikah yang seperti kita sampaikan kemarin. Yaftakhirul abna'u, yaftakhiru berbesar hati, al abna'u anak-anak. Maksudnya anak yang lahir dari pernikahan itu mereka bisa berbesar hati. Berbesar hati dengan apa? Bintisabihim, karena mereka memiliki garis keturunan secara nasab, secara darah, perkalian darah dengan ila abaihim, dengan ayah mereka. Anak-anak itu akan merasa berharga dirinya, akan merasa berbangga jika dia punya garis keturunan, garis pertalian dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Kalau tidak ada kejelasan mengenai hal itu, tentunya anak ini akan menjadi sedih, merasa diri mereka tidak jelas. Wala yakhfa, dan tidak diragukan lagi ma fi hadzal intisab, terkait dengan apa yang kita bicarakan terkait dengan intisab ini, dengan hubungan pertalian darah ini, dengan hubungan nasab ini, min i'tibarihim adzati, merupakan pengakuan, ya, i'tibarihim, pengakuan diri mereka secara zat, ya. Jadi merupakan yang namanya nasab itu pengakuan diri yang sungguh sangat luar biasa nilainya, ya. Wastiqrarihim an-nafsi, dan pengukuhan diri mereka sendiri, ya. Nah, jadi itu merupakan hal yang sungguh sangat luar biasa. Pengakuan diri itu sangat perlu, secara manusiawi sangat perlu. Wa karamatihim al-insaniyah, dan juga kemuliaan mereka secara manusiawi. Jadi mereka memiliki kemuliaan. Seandainya tidak memiliki hal tersebut, mereka merasa diri mereka terhina. Walau lam yakun dzalika az-zawaj alladhi syara'ahu Allah, walau jika lam yakun, seandainya tidak ada dzalika az-zawaj, tidak ada pernikahan tersebut, alladzi, yang mana pernikahan itu syara'ahu Allah, disyariatkan oleh Allah, la'ijal mujtama'u bi auladin la karamata lahum wala ansaba. La'ijal mujtama', maka masyarakat akan menyudutkan, akan mengucilkan, bil aulad, dengan anak-anak tersebut, ya. La karamata lahum, tidak, yang mana anak itu akhirnya tidak memiliki karamah, tidak memiliki kemuliaan, wala ansabah, dan juga tidak memiliki garis keturunan. Jadi sudah umum, ya, masyarakat akan menolak, akan meminggirkan, akan menyudutkan, ya. Maka anak itu akan terpinggirkan, akan terpencil dia dengan sendirinya, ya, karena dia tidak memiliki garis keturunan, sehingga dengan demikian dia juga akhirnya kehilangan kemuliaan dirinya. Wa fi dzalika, dan yang demikian itu ta'natun nujalain, merupakan tamparan, pukulan yang keras, ya, atau sesuatu yang merobek-robek, ya, lil akhlaqil fadilah, bagi akhlak yang mulia. Nah, yang demikian ini merupakan sesuatu yang pukulan yang keras, tamparan yang keras, sesuatu yang merusak, sesuatu yang tidak enak rasanya bagi
kemuliaan akhlak. Wa intisyaru muri'in lil fasad wal ibahiyah, dan merupakan intisyar muri', suatu yang disebarluaskan secara menakutkan bagi apa? Lil fasadil wal ibahiyah, bagi kerusakan dan juga kebebasan. Jadi ada anak tapi tidak ada orang tuanya, tidak jelas garis nasabnya. Yang demikian itu merupakan sesuatu yang aib ya, sesuatu yang menampar kemuliaan suatu masyarakat ya, merupakan sesuatu yang menakutkan, bisa tersebar luas yang demikian itu ya, karena ini merupakan suatu kerusakan, dianggap sesuatu yang merusak, dan kebebasan yang tanpa batas. Yang nomor 3, al-thalith, salamatul mujtama', selamatnya masyarakat sosial, minal inhilal al-khuluqi, dari dekadensi moral, katakanlah begitu ya. Al-inhilal ini kerusakan, al-khuluqi ini artinya akhlak. Berarti dari dekadensi moral. Wa bizawaji, dengan menikah, yaslamul mujtama', maka masyarakat akan selamat minal inhilal al-khuluqi, dari dekadensi moral. Wa ya'manul afrad, dan individu-individu di dalam masyarakat sosial itu akan aman dari apa? Minat tafassukhil ijtima'i, dari kerusakan sosial, kebobrokan sosial ya, masyarakat yang sudah kacau gitu ya. Nah, maka dengan zawaj, dengan menikah, maka pribadi-pribadi, individu-individu akan terselamat dari masyarakat yang sedemikian rupa, sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya. Wala yakhfa, dan tidak diragukan lagi, ala kulli dhi idrakin wa fahmin, dan tidak diragukan lagi pada setiap dhi idrakin, orang yang mengetahui dan memahami ya, orang yang benar-benar mengetahui dan memahami, orang yang mau berpikir maksudnya itu. Anna, bahwasanya ghorizatal maili, bahwasanya naluri yang cenderung ilal jinsil akhar, kepada orang lain, pada jenis orang lain, maksudnya ya, jinsil akhar, pada jenis yang lain, ya jenis dia laki-laki, dia punya kecenderungan, ketertarikan kepada jenis yang lain, yaitu perempuan. Hina tashba'u bizawajil masyru'i, ketika kecenderungan dia itu, yang senangnya dia itu tadi terpenuhi atau terpuaskan ya, terpenuhi bizawaji, dengan menikah al-masyru' secara syariat, yang disyariatkan, yang dihalalkan oleh agama. Wal ittisal al-halali, dan hubungan ittisal al-halal, hubungan yang halal. Tatahallal ummatu afradan wa jama'at bi afdalil adab, maka masyarakat ya, umat akan tatahalla, akan menjadi cantik, menjadi bagus, menjadi bersolek ya, dengan apa? Bi afdalil adab, dengan adab yang paling tinggi, adab yang paling mulia, baik secara afrad, secara individu-individu, wa jama'at, maupun secara komunal ya. Maka yang demikian itu akan bersolek, akan menjadi bagus ya, akan meningkat, maka posisi mereka akan menjadi bagus, menjadi indah dengan afdalul adab, dengan adab yang paling mulia ya. Wa ahsanil akhlak, dan juga dengan akhlak yang paling baik. Wa takunu jadiratan, dan akan menjadi mampu, siap, pantas biada'ir risalah, untuk melaksanakan risalahnya Nabi ya, melaksanakan perintahnya Nabi, misi kenabian, misi profetik. Jadi setiap kita tuh memiliki misi profetik, sama seperti halnya Nabi, cuma kita levelnya hanya umatnya Nabi ya.
punya misi dakwah. Ya, itulah yang dimaksud biada'ir risalah itu ya melaksanakan dakwahnya dia, kewajibannya dia sebagai manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Wa hamalal biada'ir risalah wa hamli al-mas'uliyah, dan mengemban tanggung jawab alal wajhi alladhi yuriduhu Allahu minha, sesuai alal wajhi itu atas, al wajhi itu wajah, alladhi yang yuriduhu yang dikehendakinya Allah, oleh Allah. Maksudnya itu memikul, mengemban amanat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma asdaqa ma qalahu alaihi salatu wassalam. Apakah yang lebih bisa dipercaya? Wa ma asdaqu, apakah yang lebih bisa dipercaya? Ma dari apa, qalahu dari apa yang diucapkan oleh beliau baginda alaihi salatu wassalam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi izhari, ketika beliau baginda Rasulullah menunjukkan, fi izhari hikmati, menunjukkan hikmah az-zawaj, hikmah daripada pernikahan itu, al-khuluqiyah, secara akhlak. Wa faidatuhu fa faidatihi al-ijtimaiyah, dan faedahnya, ya, kemanfaatannya secara sosial, secara masyarakat. Hina kana, ketika beliau baginda Rasulullah SAW yahubbu fi'atan, ketika beliau merintahkan atau menganjurkan kepada sekumpulan minasyabab, dari pemuda, ala zawaj, untuk menikah. Apa baginda Rasulullah SAW sampaikan? Bunyinya begini: ya ma'asyaras syabab, wahai kalian para pemuda, man istata'a minkum, man barang siapa, istata'a yang mampu, minkum dari kalian semua, al-ba'ata untuk menikah, ya, al-ba'ah itu menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu, karena sesungguhnya nikah itu aghaddu lil basari, selamat bagi pandangan, ya, wa ahsanu lil faraji, dan aman bagi kemaluan, ya. Faman lam yastati, maka barang siapa lam belum yastati bisa, fa alaihi, maka hendaklah ia bisawmi, berpuasa. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu, lahu bagi dirinya, wijaun, sebagai penawar. Jadi perintah Rasulullah SAW kepada para pemuda saat itu begitu: wahai kalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu aghaddu lil basar. Kan kita ada perintah untuk ghaddul basar. Para pemuda ini kalau nggak kuat, seringkali terjadi mereka selalu lupa untuk ghaddul basar. Bukan hanya pemuda saja sebenarnya, semuanya saja. Tapi di sini disebutkan pemuda karena pemuda itu belum menikah. Aghaddu lil basar, aman bagi pandangan, supaya matanya tidak liar lagi melihat sana melihat sini. Wa ahsan lil faraj, lil farji, ya. Dan selamat juga, aman untuk kemaluannya. Karena apa? Karena yang namanya syahwat itu, titik syahwat itu adalah al-farju, kemaluannya. Nah, dengan menikah itu maka dia bisa mengamankan kemaluannya dan bisa menghalalkan sesuatu yang haram dengan nikah itu. Kalau tidak menikah, maka itu menjadi haram. Tapi dengan menikah, yang haram itu menjadi halal. Tetapi jika kalian tidak mampu melakukannya, faman lam yastati, barang siapa yang belum mampu maksudnya dari segala hal, ya, fa'alaihi, maka hendaklah penawarnya itu dengan cara berpuasa. Karena puasa itulah merupakan penawar daripada diri kalian dari melakukan tidak melakukan ghaddul basar dan juga tidak menjaga kemaluan. Rawahul jamaah.
Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu ya beberapa hal terkait dengan nikah itu sudah 3 yang kita bacakan pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjut lagi pada kesempatan berikutnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kita bacakan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Nantikan lagi dalam kesempatan berikutnya di channel yang sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.